Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Zahra Latif Firmansyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara, program studi Ekonomi Syariah semester 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang berjudul Konsep Baik dan Buruk menurut aliran hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam, dan tasawuf. Sebelum masuk kepada pembahasan, sebelumnya apa sih yang dinamakan akhlak dan tasawuf itu? Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak artinya perangai, kebiasaan, watak, ataupun sifat. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan tasawuf dapat diartikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep baik dan buruk. Konsep baik dan buruk merupakan suatu bentuk usaha dalam hal penentuan akhlak seseorang. Atau dengan kata lain, sebagai suatu bentuk pembanding akhlak yang tumbuh pada jiwa seseorang. Pada umumnya, orang menilai akhlak dengan acuan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Padahal, ia belum tentu tahu ukuran baik atau buruk seperti apa yang harus dinilai. Maka dari itu, perlunya materi ini diharapkan agar semua teman-teman dapat memahami apa itu pengertian dari baik dan buruk dan juga aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dari penilaian baik dan buruk. A. Pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemah dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Louis Ma'ruf dalam kitabnya Mujid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermanfaat, menyenangkan, dan disukai manusia. Definisi kebaikan tersebut terkesan tropocentris, yakni memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan manusia. Sedangkan dalam bahasa Arab, yang buruk itu dikenal dengan istilah syar dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Dalam beberapa kamus ensiklopedi, buruk juga disebut sebagai yang rusak, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek, perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, segala yang tercela, dan bertentangan dengan norma-norma agama, serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Baik dan buruk merupakan sifat yang selamanya akan menempel pada suatu benda, terlepas apakah benda itu mati atau hidup. Setiap ada pengertian baik, ada pula pengertian buruk. Dalam mendefinisikan baik dan buruk, setiap orang pasti akan berbeda-beda. Sebab sumber penentu baik dan buruk diantaranya adalah Tuhan, manusia, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Dari beberapa definisi di atas, pengertian baik dan buruk itu relatif karena bergantung kepada pandangan dan penilaian masing-masing individu. Dengan demikian, nilai baik atau buruk menurut pengertian di atas itu bersifat subjektif karena bergantung kepada masing-masing individu yang menilainya. B. Tolak ukur baik dan buruk.
Jadi gini loh teman-teman, seperti yang telah disebutkan tadi, tolak ukur penilaian baik dan buruk itu ada 5 aspek. Di antaranya 1. Nurani, 2. Rasio, 3. Adat istiadat, 4. Pandangan individu, dan 5 adalah norma-norma agama. Dari ketiga 5 aspek tersebut, yang nomor 1 sampai yang nomor 4 itu bersifat subjektif, dalam artian bisa berubah-ubah. Tetapi berbeda dengan yang nomor 5, yaitu norma agama. Karena norma agama itu bersifat universal dan lebih tetap terjaga kepastiannya. Karena norma agama langsung bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Jadi misal gini ya teman-teman. Pada waktu dulu, di zaman jahiliyah, ada dan istiadat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menganggap bahwasanya mengubur anak perempuan hidup-hidup itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi faktanya, di dalam norma agama itu adalah suatu perbuatan yang besar. Jadi bisa saja perbuatan yang baik itu dianggap buruk oleh masyarakat, itu bisa saja. Dan begitu pula sebaliknya, bisa saja perbuatan yang buruk dianggap baik oleh suatu adat dan istiadat dari masyarakat. Jadi seperti itu ya teman-teman. C. Konsep baik dan buruk menurut berbagai aliran. 1. Penentuan nilai baik dan buruk menurut aliran idealisme. Tokoh utama pada aliran ini adalah Immanuel Kant yang hidup pada tahun 1725 sampai tahun 1804. Pokok-pokok pandangannya adalah sebagai berikut. A. Wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikat adalah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan oleh orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan karena adanya rasa kewajiban yang terdapat dalam nurani manusia. B. Faktor yang paling penting mempengaruhi manusia adalah kemauan yang melahirkan tindakan yang konkret. Adapun pokoknya di sini adalah kemauan baik. C. Kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakannya, yaitu rasa kewajiban. Aliran ini memandang bahwa semua ada, serta seluruh kenyataan ini tergantung dari kesadaran dan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengetahui sesuatu. Benda-benda yang ada pada hakikatnya berhubungan dengan pengertian-pengertian yang bersifat idea atau spiritual. Oleh karena itu, dalam kajian epistemologi mengatakan, aliran idealisme memandang bahwa idea-idea adalah faktor yang hakiki dalam pengetahuan, termasuk akhlak yang telah dipengaruhi oleh pemikiran aliran idealisme, yaitu selalu diukur dengan kemampuan idea atau cita seseorang, tidak pernah menggunakan pengamatan panca indera. Maka dari itu, pemahaman tersebut cenderung kurang objektif. 2. Penentuan nilai baik dan buruk menurut aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat yang menerima natura sebagai keseluruhan realitas. Menurut aliran naturalisme, ukuran baik atau buruk adalah apakah sesuatu itu sesuai dengan fitrah naluri manusia atau tidak, baik fitrah lahir maupun batin. Apabila sesuai dengan fitrah, maka itu dikatakan baik. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan fitrah, maka itu dipandang buruk. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan setiap manusia didapat dengan jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu sendiri. Itulah sebabnya aliran ini disebut dengan naturalisme. 3. Penentuan nilai baik dan buruk menurut aliran hedonisme. Hedonis
berasal dari bahasa Yunani hedone yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Menurut aliran ini, hal-hal yang dipandang baik adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dan kelezatan nafsu biologis. Dan sebaliknya, yang dikatakan buruk bila sesuatu yang tidak bermanfaat untuk memuaskan nafsu. Itulah sebabnya sehingga Epicurus mengatakan bahwa kebahagiaan terletak pada kepuasan biologis dan itulah yang merupakan tujuan hidup manusia. Menurut pandangannya, tidak ada kebaikan dalam hidup manusia. Tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kelezatan dan tiada keburukan kecuali penderitaan. Maka orang-orang yang bermoral atau dalam artian berakhlak menurut mereka adalah orang yang berbuat untuk mendatangkan kelezatan sebagai wahana untuk mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan hidup. 4. Penentuan nilai baik dan buruk menurut aliran ilmu kalam. A. Menurut pandangan Mu'tazilah. Manusia, menurut Mu'tazilah, melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kekuatan Tuhan, baik secara langsung atau tidak. Perbuatan apa saja yang dilahirkan adalah perbuatan dari manusia itu sendiri, kecuali dalam mempersepsi warna, bau, dan sesuatu lainnya yang dialami tidak diketahui manusia. Pemahaman dan pengetahuan yang timbul dengan selain melalui informasi dan instruksi itu diciptakan sendiri oleh Allah dan bukan perbuatan manusia. Kalau dilihat pendapat ini, memang Allah Maha Adil atas segala makhluknya karena alam ini beserta isinya diciptakan untuk manusia. Tapi dalam masalah perbuatan sudah pasti ada campur tangan Tuhan karena apapun yang dikerjakan oleh manusia bukan karena kehendaknya sendiri. Akan tetapi ada yang menggerakkan sehingga ia berbuat. B. Menurut pandangan Qadariyah, ada hal yang berbeda dengan paham Qadariyah, di mana aliran ini mengatakan bahwa dalam masalah perbuatan baik dan buruk, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Menurut paham ini, perbuatan manusia merupakan hasil usaha dari manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Artinya, manusia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Dalam menanggapi masalah ini, Abdul Jabbar mengemukakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan, akan tetapi pada manusia sendirilah yang mewujudkannya. C. Menurut pandangan Jabariyah, paham Jabariyah merupakan pecahan dari aliran Qadariyah, di mana manusia mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Akan tetapi dalam paham aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Yang menentukan perbuatan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paham Jabariyah, perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan bagai bulu ayam yang diikat dengan tali digantungkan di udara. Kemana angin itu bertiup, maka ia akan terbang dan tidak mampu menentukan perbuatannya sendiri. Tapi terserah kepada angin. D. Pandangan Asy'ariyah. Berbicara tentang aliran Asy'ari, pada dasarnya merupakan pecahan dari aliran Mu'tazilah. Pandangan Asy'ariyah mengenai perbuatan baik dan buruk manusia sungguh sangatlah berbeda dengan aliran-aliran yang lain. Aliran ini sangat menolak keras bahwa perbuatan baik dan buruk yang berasal dari akal. Asy'ariyah mengemukakan argumentasinya untuk membenarkan atas konsep kebaikan dan keburukan yang berasal dari akal, yaitu jika akal yang menentukan kebaikan dan keburukan, maka tidak akan pernah perbuatan buruk itu menjadi baik. Di dalam menyikapi masalah ini, sangatlah jelas bahwa kemampuan akal dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan tidak memiliki independensi sama sekali.
dan meyakini bahwa yang ada hanyalah baik dan buruk yang ditentukan oleh agama. Dengan demikian, perbuatan dikatakan baik menurut aliran Asy'ariyah apabila dihukumi oleh syariat adalah baik, dan perbuatan yang dikatakan buruk jika dikatakan oleh syariat itu adalah perbuatan yang buruk. Dengan demikian, kalau dianalisa, pendapat Asy'ariyah tentang perbuatan baik dan buruk dalam arti yang sebenarnya adalah yang bersifat syar'i, dalam kurung wahyu, bukan akli. Artinya, suatu perbuatan hanya bisa dipandang baik jika terdapat dalil syar'i yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah baik. Dan demikian pula, suatu perbuatan hanya dapat dipandang buruk jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk. 5. Penentuan nilai baik dan buruk menurut aliran ilmu tasawuf. Menurut aliran ilmu tasawuf, nilai baik dan buruk itu bisa dilihat dari perasaan bahagia. Bahagia di sini bisa dikategorikan sebagai perasaan yang spiritual. Maka tidak heran dalam aliran tasawuf sangat populer istilah zuhud, yaitu suatu sikap yang meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat material. Baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan dan disukai manusia. Dengan demikian, yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik. Aliran-aliran filsafat mempengaruhi dalam penentuan baik dan buruk, sehingga dalam kehidupan manusia, baik dan buruk memiliki banyak definisi. Akan tetapi, tidak terlepas dari kerangka dasarnya, yaitu bermartabat dan luhur. Baik atau buruk juga bersifat relatif, karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskan. Dengan demikian, nilai baik atau buruk menurut pengertian di atas itu bersifat relatif dan subjektif karena bergantung kepada individu yang menilainya. Namun, baik dan buruk menurut ilmu tasawuf dan ilmu kalam adalah mutlak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.